Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin udani dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Diki Pratama dengan NIM 2410952057 dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas dari kelompok 14 untuk praktikum sistem kendali modul 2, di mana judul dari modul ini adalah kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka serta lingkar tertutup. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait modul 2 ini, di mana dapat disimak sebagai berikut ini. Oke, ini merupakan judulnya. Untuk materi pertama itu terkait pengenalan dari diagram blok sistem kendali. Jadi dalam menganalisis sistem kendali perlu kita pahami bahwa diagram blok terlebih dahulu. Jadi diagram blok itu apa sih? Diagram blok adalah representasi grafis fungsional yang menggambarkan aliran sinyal dan tahapan operasi dalam suatu sistem pengendalian. Nah, komponen utama dalam blok sistem kendali ini ada 4, yaitu garis sinyal, plane atau GS, summing point, dan breakpoint. Nah, pada poin pertama terkait garis sinyal. Garis sinyal ini menunjukkan arah aliran variabel atau sinyal informasi. Yang kedua itu ada plane atau GS. Ini merupakan blok fungsional yang berisi karakteristik matematis sistem. Dan yang ketiga ada summing point. Ini adalah titik di mana dua atau lebih sinyal dijumlahkan ataupun nantinya dikurangi. Dan yang terakhir itu ada branch point. Ini titik di mana sebuah sinyal itu diambil untuk dikirimkan ke jalur lain tanpa mengubah nilai sinyal aslinya. Oke, next. Ini merupakan contoh diagram blok sistem kendali, bisa kita lihat bersama. Ini RS, itu artinya adalah input sinyal. Kemudian sinyal ini masuk ke dalam summing point dan dibandingkan dengan BS atau dengan sinyal feedback, maka dilambangkan BS. Nah, selisih antara RS dengan BS inilah itu akan menghasilkan sinyal error ES, yang kemudian memerintahkannya itu ke plane atau GS tadi untuk menghasilkan output yang ditandai sebagai CS. Nah, sinyal output ini kemudian disensor melalui blok HS untuk dikembalikan ke input sebagai pembanding nantinya. Berikutnya kita akan masuk bagaimana hubungan dan modifikasi diagram blok, yaitu adalah dua hubungan, antara hubungan seri dan juga hubungan paralel. Nah, yang pertama pada hubungan seri, jika dua blok G1 dan G2 terhubung berurutan, fungsinya adalah perkalian, yaitu G1S dikali G2S dengan persama reduksinya adalah X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Berikutnya itu hubungan paralel. Jika dua blok menerima input yang sama, maka hasilnya nanti kemudian dijumlahkan dan fungsinya adalah penjumlahan ataupun pengurangan. Ini bergantung pada tanda di summing point nantinya. Pemahaman ini mempermudah kita dalam menganalisa hubungan dan modifikasi diagram blok. Nah, untuk persama reduksinya adalah X4S sama dengan X1S sama dikali G1S dikurang G2S. Berikutnya ada modifikasi titik percabangan. Ini ada 4 poin, yaitu pergeseran titik percabangan ke setelah sistem, pergeseran titik percabangan ke sebelum sistem, kemudian ada pergeseran titik penjumlahan dari sebelum ke setelah sistem, dan yang keempat adalah pergeseran titik penjumlahan dari setelah ke sebelum sistem. Nah, jika kita menggeser titik cabang dari sebelum ke setelah sistem blok G, maka kita harus menambahkan blok kompensasinya sebesar A sama dengan G agar sinyal itu nanti tetap sinkron. Nah, bagaimana jika kita menggeser titik penjumlahan dari sesudah ke sebelum blok G? Maka kita harus mengkompensasinya dengan A sama dengan 1/G. Tujuannya adalah memastikan bahwa secara matematis perubahan letak secara fisik blok tidak dapat mengubah nilai sinyal akhir yang dihasilkannya. Nah, kalau dia sekedar setelah sistem aja, nanti itu didapatkan bahwa A sama dengan 1/G. Kalau dia sebelum sistem, dia A sama dengan G. Berikutnya itu sistem kendali lingkar terbuka. Di sistem kendali lingkar terbuka dapat kita pahami atau disebut dengan open loop, itu
merupakan sistem kendali di mana outputnya itu tidak memberikan pengaruh terhadap aksi pengendalian. Nah, di mana input referensinya bekerja secara mandiri tanpa adanya verifikasi terhadap nilai aktual yang dihasilkan oleh sistem. Nah, konsep umpan balik atau feedback pada lingkar terbuka ini adalah tidak terdapat subsistem atau feedback. Padahal umpan balik krusial untuk mendeteksi deviasi atau error dan melakukan koreksi otomatis agar output tetap stabil sesuai targetnya. Nah, ini pemodelan blok untuk kendali lingkar terbuka, bisa kita lihat RS, kemudian ada plannya GS dan menghasilkan output CS. Fungsi alihnya adalah CS per RS sama dengan GS. Untuk persamaan outputnya itu cukup ya, CS sama dengan RS dikali GS. Nah, karakteristik utama dari lingkar terbuka ini, yang pertama dia itu struktur sistem relatif sederhana dan murah. Yang kedua, dia sangat bergantung pada akurasi kalibrasi awal. Dan yang terakhir, rentan terhadap gangguan luar atau disturbance. Berikutnya itu ada sistem kendali lingkar tertutup atau closed loop. Konsep dasarnya dari closed loop ini adalah sistem memanfaatkan informasi keluaran aktual untuk dikembalikan ke input sebagai referensi koreksinya. Pada mekanisme umpan baliknya atau feedback, sinyal feedback BS dibandingkan dengan input RS. Ini dia, BS dibandingkan dengan RS di titik penjumlahan untuk menghasilkan sinyal error CS. Ini hubungan atau relasi sinyal. Untuk mendapatkan CS sebagai output, kita perlu mengalih antara nilai S dengan GS. Sedangkan untuk mencari nilai S itu adalah pembanding antara RS dikurang BS di titik penjumlahan tadi. Sedangkan BS sama dengan CS output dikali HS. Nah, ini persamaan reduksinya bisa dilihat, dan fungsi alihnya didapatkan adalah CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Untuk keunggulan sistem lingkar tertutup dibandingkan dari lingkar terbuka adalah dia itu mampu mengompensasi gangguan, beda dengan lingkar terbuka tadi. Dan dia juga mampu meningkatkan akurasi dan stabilitas jangka panjang. Dan yang ketiga, dia itu mampu mengurangi ketergantungan pada kalibrasi komponennya. Nah, ini dia masih dalam topik sistem lingkar lingkar tertutup. Ini relasi sinyal dasar yang tadi sudah dijelaskan, dan ini substitusi feedbacknya itu BS sama dengan CS kali HS, dimana CS nanti didapatkan adalah RS dikurang CS dikali HS, kemudian nanti hasilnya dikali dengan GS. Ini transfer function atau fungsi alihnya. Karakteristik dari lingkar tertutup ini kan tadi diketahui bahwa output sistem diukur secara kontinu dan dikembalikan sebagai koreksi untuk meminimalkan error antara aktual output dan desired set point. Nah, ini adalah tabel perbandingan antara sistem kendali lingkar terbuka dan juga lingkar tertutup. Ini dia. Sebenarnya pada dasarnya perbandingan antara sistem kendali lingkar terbuka dan juga lingkar tertutup ini mati. Aduh. Sorry. Udah. Bisa dilanjutin sih. Oke, kita lanjutin untuk perbandingannya. Sebenarnya pada sistem lingkar terbuka ini itu menang di sisi ekonomi dan kesederhanaannya, namun dia lemah dalam akurasi. Bisa dilihat aja dia lebih mudah dibuat, konstruksinya jadi sederhana, dan dia juga murah dan ekonomis. Namun kekurangannya itu kan dari segi akurasi tadi, dia tuh kurang stabil dan teliti juga, serta dia sangat terpengaruh oleh gangguan luar. Bedanya kalau di sistem kendali lingkar tertutup, dia itu unggul dalam presisi dan stabilitas karena ia memiliki kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri jika terjadi penyimpangan. Kekurangannya itu dia lebih susah dibuat dan mahal, dia memerlukan sensor dan komparator. Berikutnya itu konstanta pengalih KP. Di konstanta pengalih atau KP itu adalah nilai gain yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke dalam plan atau subsistem.
Dalam aksi pengontrolan, KP ini berfungsi meningkatkan sensitivitas sistem dan mempercepat respon transien. Nah, bisa dilihat di sistem lingkar terbuka, itu fungsi dari terbuka ini kan diketahui CS per RS sama dengan KP dikali GS. Sedangkan lingkar tertutup, fungsi lingkar tertutup ini CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 tambah KP kali GS kali AS. Itu saja membedakannya. Berikutnya kita bisa lihat kita lebih mengenali komponen pengendali proporsional, integral atau derivatif PID. Nanti kita juga akan mengenal tentang beberapa komponen-komponen lainnya seperti proporsional, integral, dan derivatif. Di sini kita akan mengenal terlebih dahulu pengertian dari pengendali PID. Sistem PID atau sistem kendali terpadu yang diaplikasikan untuk mengoptimalkan performansi sistem dengan cara memperbaiki karakteristik respon transien maupun respon tunak yang dihasilkan. Nah, tipe-tipenya itu ada banyak. Ada P, ada I, ada D. P adalah proporsional, I itu adalah integral, dan D itu adalah derivatif. Pertama kita masuk ke tentang P dulu, yaitu pengendali proporsional. Nah, sebenarnya proporsional ini tuh adalah memberikan aksi dia yang sebanding dengan errornya. Dia itu mempercepat respon, tapi sering menyisakan error yang sisa. Ini bisa kita lihat domain waktunya adalah UT sama dengan KP kali ET. Domain Laplace-nya itu S per RS sama dengan KP. Bagaimana kondisi pengaruh parameter pengendali pada P ini? Pertama, jika KP diperkecil, lantas apa dampaknya? Yaitu respon sistem melambat secara signifikan dan nilai rest time akan meningkat. Bagaimana jika KP diperbesar? Nanti respon sistem menjadi lebih cepat dan rest time akan menurun lebih singkat. Berikutnya itu KP terlalu besar nih, over dia. Nanti stabilitas sistem menurun, timbulnya overshoot yang tinggi serta osilasi yang berlebihan. Berikutnya itu pengendali integral atau I. Dia berfungsi sebenarnya menghilangkan sedikit error, kesalahan teknis, di mana dia akan terus menambah koreksi sampai error benar-benar nol. Nah, ini bisa kita lihat definisinya, yaitu aksi kontrol integral memiliki peran vital untuk mengeliminasi error keadaan tunak, sedikit error, di mana respon output merupakan akumulasi dari sinyal error terhadap waktu, sehingga mampu menghasilkan koreksi berkelanjutan selama error belum mencapai nilai nol. Ini bisa lihat kita persamaan laju sinyal kontrol dan integral, fungsi transfer atau domain Laplace juga bisa dilihat. Nah, kita lanjut ke analisa pengaruh parameter integral KI. Pada kondisi ada 4 kondisi parameter, yaitu yang pertama jika sistem diberi KI kecil, bagaimana dampaknya? Yaitu kecepatan respon sistem lambat dalam mencapai target nilai referensi. Yang kedua, bagaimana sistem dengan KI dan ES-nya itu sama dengan 0. Nah, sinyal output kontrol akan bertahan pada nilai sebelumnya, itu menjaga kestabilan saat target tercapai. Berikutnya itu sistem dengan KI dan YS itu tidak sama dengan 0. Nah, itu aksi kontrol akan terus naik atau turun dia secara linear berdasarkan akumulasi sinyal error dan juga nilai konstanta KI. Berikutnya nilai KI sangat besar. Nanti error tunak hilang lebih cepat, namun resiko osilasi dan ketidakstabilan sistem akan meningkat. Ini ada catatan teknisnya bisa dibaca, yaitu meskipun sangat efektif menghilangkan sedikit error, penggunaan parameter integral secara berlebihan dapat menyebabkan fenomena integral window dan memperburuk respon transien. Selanjutnya itu kita akan masuk pada derivatif PID, yang bagian derivatifnya itu bertindak sebagai peredam. Dia itu memprediksi perubahan error sehingga bisa menekan lonjakan atau overshoot yang berlebihan. Langsung aja kita masuk ke analisis pengaruh parameter derivatifnya, KD. Pertama, jika tidak ada perubahan pada input, nanti dampaknya adalah aksi kontrol tidak menghasilkan output alias 0 karena laju perubahan sinyal error adalah 0. Yang kedua, input berubah secara linear terhadap waktu. Output kontrol dihasilkan secara konstan, besarnya bergantung pada laju perubahan error dan nilai konstanta KD. Yang ketiga, yaitu nilai KD ditingkatkan. Dampaknya adalah stabilitas sistem akan meningkat secara signifikan, lonjakan overshoot dapat diredam dengan lebih efektif. Berikutnya kita masuk itu ke bagian kombinasi sebenarnya kombinasi kendali antara PI, PD dan PID. Pertama PI dulu.
PI ini sebenarnya kombinasi yang dirancang untuk mengoptimalkan performansi kerja dari aksi kontrol proporsional murni dengan menambahkan kemampuan akumulasi error untuk mencapai presisi yang lebih tinggi. Simpelnya adalah fokusnya itu pada kecepatan dan penghilangan error permanen. Bisa kita lihat persamaannya serta diagram bloknya. Nah, kita bisa lihat analisis pengaruh pengendalian PI ini. Pertama, kondisi pengujian jika sistem diberikan pengendali PI. Kualitas respon sistem menjadi lebih baik dan stabil dalam mencapai nilai target. Ketika kondisi sinyal error, bagaimana dampaknya? Maka aksi kontrol tidak langsung mengembalikan error ke nol, namun menjaga nilai koreksi konstan sepanjang waktu operasinya. Berikutnya, ketika karakteristik overshoot, itu terjadi peningkatan nilai overshoot yang cukup tinggi dibandingkan kontrol proporsional murni. Berikutnya itu ada pengendali proporsional derivatif atau PD. Ini aksi kontrol PD mengkombinasikan respon proporsional yang peka terhadap error saat ini dengan respon turunan yang peka terhadap laju perubahan error. Digunakan secara efektif untuk memberikan redaman atau damping dan mempercepat kestabilan sistem. Bisa lihat persamaan serta diagram bloknya. Langsung kita masuk ke analisis pengaruh pengendali PD. Ketika parameter kondisi adalah sistem diberikan pengendali PD, dampaknya respon transient sistem menjadi sangat responsif dan cepat mencapai set point. Kedua, perubahan nilai error, yaitu saat kontrol bekerja secara aktif segera setelah ada perubahan gradien pada sinyal error. Dan yang ketiga, karakteristik overshoot. Dampaknya adalah nilai overshoot yang rendah, energi berlebih diredam secara efektif oleh aksi derivatifnya. Berikutnya yang terakhir yaitu kombinasi antara pengendali PID terpadu. Itu sebuah algoritma kendali yang menggabungkan aksi proporsional, integral, dan juga derivatif secara simultan. Nah, ini dirancang untuk mencapai performa sistem yang optimal dengan menyeimbangkan kecepatan respon, akurasi tuna, dan stabilitas transient. Sebenarnya lebih simpelnya itu PID ini merupakan kombinasi lengkap lah untuk mendapatkan performa terbaik, cepat mencapai target, serta juga tanpa error dan sangat stabil. Kita bisa lihat untuk karakteristik respon PID. Ketika parameternya itu respon transient, dampaknya sistem menuju respon yang sangat responsif dan cepat mencapai steady state. Ketika steady state error, nilai ES-nya akan hilang alias nol berkat akumulasi aksi integral yang presisi. Dan terakhir overshoot dan stabilitas. Nah, dampaknya itu terhadap performance sistem, lonjakan overshoot rendah dan diredam dengan baik melalui aksi derivatif yang prediktif. Nah, ini rangkuman terkait pengaruh parameter PID terhadap respon sistem. Ketika dia proporsional, rest time-nya itu mengurangi. Dalam konteks dia menurunkan. Ketika dia overshoot, dia meningkatkan. Dia bertambah. Ketika settling time, dia perubahannya relatif kecil. Jika steady state error, IES, dia itu mengurangi. Menurunkan juga. Nah, ketika dia parameternya integral, rest time-nya itu akan mengurangi, menurunkan. Overshoot-nya MP ini akan meningkatkan, bertambahkan. Settling time-nya itu akan meningkatkan, dia itu memperlama. Kalau ini meningkatkannya kan bertambah saat di overshoot. Saat di respon sistem settling time, dia tuh meningkatkannya dalam konteks memperlama. Selanjutnya dia ada steady state. Ketika steady state dia akan mengeliminasi, dia itu meniadakan. Parameter ketiga adalah derivatif KD. Ketika rest time, respon sistem itu rest time, perubahan relatif kecil. Ketika di overshoot, dia akan mengurangi, menurunkan. Kalau di settling time dia juga mengurangi sebenarnya, tapi dia konteksnya dia mempercepat. Dan terakhir ketiga steady state, yaitu perubahannya relatif kecil. Nah, ini dia parameter tanggapan peralihan. Jenisnya ada 6. Itu yang pertama time constant, kedua rest time, ketiga settling time, keempat delay time, kelima ada maximum overshoot, dan terakhir itu peak time. Kita masuk ke pertama ke time constant sendiri. Merupakan rentang waktu yang diperlukan oleh respon sistem untuk mencapai tepat 63,2% dari nilai kondisi tuna. Yang kedua rest time, waktu yang dihabiskan sistem untuk naik dari ambang batas bawah ke ambang batas atas. Umumnya 0 sampai 100%, 10 sampai 90%, atau 5 sampai 90% dari nilai akhir. Yang terakhir adalah settling time. Durasi yang dibutuhkan agar respon sistem masuk dan tetap berada dalam rentang toleransi, biasanya 2% atau 5% di sekitar nilai akhir. Yang keempat ada delay time, waktu yang dihabiskan sistem untuk mencapai setengah alias 50% dari nilai akhir
untuk pertama kalinya. Yang keempat ada maximum overshoot. Ini nilai puncak tertinggi dari respon sistem yang diukur dari nilai kondisi ternaknya. Jadi rumusnya presentasi MP maximum overshoot sama dengan C TP C tak hingga per C tak hingga kali 100%. Yang keenam dari parameter tanggapan peralihan adalah peak time. Itu waktu yang diperlukan respon sistem untuk mencapai nilai titik puncak pertama kali dari lonjakan overshoot-nya. Ini dia bisa kelihatan merupakan grafis dari respon undak satuan. Ini MP si maximum overshoot tadi. Selanjutnya ini adalah ini adalah TD. TD ini merupakan delay time, waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir untuk pertama kalinya. Ini dia kan 50%-nya nih. Selanjutnya dia ada peak time TP. Ini TP. TP sendiri kan tadi itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak overshoot pertama kali. Ini kan T ini adalah waktu. Nih, ini nilai puncaknya. Ini adalah waktu untuk mencapai nilai puncak dari titik dia 0. Berikutnya adalah TR. TR ini adalah waktu untuk naik dari 10% ke 90%, itu overdamp, atau 0% ke 100% itu underdamp atau nilai akhirnya. Dia adalah stem di sini, TR. Ini dia. Berikutnya ada TS, settling time. Itu waktu agar osilasi masuk dan tetap berada dalam rentang toleransi. Biasanya kurang lebih 2% atau 5%. Berikutnya kita akan membahas mengenai metode penalaan atau tuning PID. Di strategi penalaan parameter, itu ada 3. Yang pertama ada metode trial and error. Di metode trial and error, prosedur iteratif dengan melakukan pengujian berulang terhadap variasi nilai KP, KI, dan KD untuk mengobservasi secara langsung dampaknya terhadap stabilitas respon sistem. Yang kedua metode Ziegler-Nichols, yaitu pendekatan eksperimental yang digunakan pada sistem plan yang tidak diketahui model matematisnya. Penalaan didasarkan pada karakteristik osilasi kritis atau kurva reaksi sistem. Ketiga ada metode Cohen-Kuhn, yaitu teknik optimasi yang mirip dengan Ziegler-Nichols, namun dirancang khusus untuk memberikan performa rise time TR yang jauh lebih responsif dan agresif. Nah, ini merupakan rangkuman tadi, bisa dibahas juga tadi ya. Oke. Mungkin itu saja pembahasan terkait materi modul 2 ini. Mungkin saya juga memiliki kekurangan yang banyak dan juga mohon maaf udah dan teman-teman semuanya jika terdapat kendala, kesalahan, terutama juga tadi sempat error videonya, laptopnya sendiri juga sempat error, jadi sempat ada kesalahan ucapan dari Diki juga mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin Diki tutup saja terkait penjelasan modul M2 dengan judul kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan juga lingkar tertutup. Diki akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.